Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini sesuai dengan isyarat yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digariskan kepada dirinya menjadi ahli surga, maka oleh Allah akan dimudahkan orang itu untuk duduk di majelis ta'lim untuk memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bertanya siapa ahli surga di antara kita, maka yang hadir di majelis ini meyakinkan bahwa kita semuanya insyaallah adalah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam wasiatnya beliau menyampaikan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian, jika kalian berpegang kepada dua perkara yang aku wasiatkan, kata Rasulullah, maka pasti hidupnya lurus, dimudahkan urusan ekonominya, dimudahkan urusan politiknya, dimudahkan urusan keluarganya. Dan dua perkara itu tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya senantiasa punya semangat untuk berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, sehingga semua urusan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam sakaratul maut kita, dan mudah-mudahan kuburan kita dijadikan oleh Allah sebagai raudhatum mir riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita mencoba untuk tashihut taharah wa tashihul wudu, sekedar untuk mericek kembali tentang persoalan wudu yang setiap hari minimal 5 waktu sholat kita melaksanakan wudu ini. Nah, satu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiring seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk memerintah negeri Yaman, mengatur masyarakat negeri Yaman. Maka Rasulullah ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka diberikanlah 3 bekal oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ud'uhum ila kalimati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Mu'adz bin Jabal, engkau datang kepada masyarakat ahlul kitab. Kalau sudah sampai di tengah-tengah mereka, yang pertama engkau sampaikan adalah 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ajaklah penduduk Yaman untuk bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ata'uhum, kalau penduduk negeri Yaman sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, qad iftarada alaihimus shalah, telah diwajibkan kepada mereka untuk mendirikan salat. Maka ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan tentang 2 kalimat syahadat, kemudian menyampaikan kepada mereka kewajiban untuk sholat 5 waktu di dalam sehari, wa in ata'uhum, dan apabila mereka mengikuti apa yang kamu dakwahkan wahai Mu'adz bin Jabal, fa akhbirhum qad iftarada alaihimis sadaqah yu'khadhu min aghniyaihim wa yuraddu ila fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka kewajiban untuk bersedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan ditasarrufkan, diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kesadaran bahwa rupanya tonggak kekuatan negara itu sesungguhnya ada 3. Pertama adalah sistem keyakinan
bahwa seluruh aturan yang dibangun di dalam sebuah negara, di dalam sebuah masyarakat itu didasarkan kepada loyalitas bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau polisinya, tentaranya, pejabatnya berkeyakinan bahwa Allah sebagai pengawas, maka tidak mungkin ada korupsi. Tidak mungkin ada orang yang menyalahgunakan kewenangannya. Karena Allah itu mengawasi, tidak mengenal ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun Allah mengawasi. Itu yang pertama, tonggak yang pertama. Kemudian tonggak yang kedua adalah mendirikan salat. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah hubungan langsung hati orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tonggak yang kedua. Kalau orang salatnya sudah tertib, diajak untuk bersedekah gampang. Maka kita bisa lihat di dalam penelitian internasional tentang potensi zakat yang ada di negeri yang kita cintai ini, jumlahnya fantastis. Bisa 117 triliun. Tetapi berapa realisasinya? Hanya 1,3 triliun saja nasional. Loh kenapa betapa sulit kita meminta agar masyarakat para agniya mengeluarkan hartanya untuk ditasarrufkan bagi orang-orang yang fakir dan miskin karena sholatnya belum tegak. Sistem keyakinan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum mendarah daging di dalam hati orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki. Oleh karena itulah maka tiga perkara ini tidak boleh tidak kecuali dia harus tegak. Kalau ingin negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ditarik menjadi lebih kecil, kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka harus kita pastikan keluarga kita punya sistem keyakinan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua adalah tegak ibadah salatnya. Kalau bapak-bapak hari ini salat di masjid, apakah istri kita juga salat di masjid? Kalau istri kita sudah salat berjamaah di masjid, pertanyaannya, apakah anak kita juga ikut sholat berjamaah di masjid? Kalau anak kita sudah ikut berjamaah di masjid, lalu pertanyaannya, apakah cucu kita pun ikut sholat berjamaah di masjid? Loh kenapa? Karena sholat adalah tegaknya kekuatan keluarga, level yang kedua setelah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau sudah syahadatnya benar, sholatnya benar, ekonominya akan dikuatkan oleh Allah. Dan akan dimudahkan dia bersedekah dari ekonomi yang dia miliki untuk mengangkat kehidupan orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka ketika kita datang kepada para agniya meminta sedekah, kalau tidak dibenarkan syahadatainnya, tidak dibenarkan ibadah salatnya, maka susah dia untuk mengeluarkan sedekah dan zakatnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah yang kedua tentang salat sebagai salah satu tiang dari tegaknya sebuah negara yang adil dan makmur, maka salat inilah yang punya implikasi kepada wudhu. Karena ada sebuah kaidah usul fiqh yang mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurnanya perintah wajib kecuali dengan menjalankan suatu perbuatan tertentu, maka perbuatan yang menghantarkan kepada sempurnanya kegiatan yang wajib tadi juga hukumnya menjadi wajib. Maka sholat itu perintah yang wajib, aqimus sholah. Maka semua yang menghantarkan kepada pelaksanaan ibadah sholat sebagai sebuah kewajiban pun hukumnya ikut menjadi wajib. Sehingga wudhu pada asalnya tidak wajib, tetapi wudhu adalah pintu untuk mendirikan ibadah salat. Maka sesuai dengan kaidah usul fiqh tadi, wudhu pun hukumnya menjadi wajib. Jadi wajibnya wudhu itu karena dia ngikut pada wajibnya salat. Sehingga ketika orang salat tidak berwudhu, maka otomatis salatnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-wudu'u miftahus shalah. Maka wudu itu adalah pintu masuk untuk orang mendirikan ibadah salat. Berwudu dulu. Baru lalu kemudian dia mendirikan ibadah salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti dan menyadari dan sudah membiasakan sehari-hari bahwa wudu itu adalah mengalirkan air.
Tetapi lalu Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa orang yang berwudu, orang yang bertaharah itu level yang paling dasar itu adalah tadhirul adh-dhahiri anil ahdath. Itu level yang paling dasar. Nah, ketika air itu mengalir kepada anggota badan untuk kita berwudu, maka level yang pertama yang kita bersihkan adalah segala hadas dan kotoran yang melekat kepada tempat kita berwudu. Itu level yang pertama. Tetapi Imam Al-Ghazali menyampaikan berwudu tidak hanya sekedar membersihkan kotoran yang ada di tangan, kotoran yang ada di mulut, kotoran yang ada di hidung, kotoran yang ada di wajah, tetapi beliau menyampaikan tathhirul jawarih anil jaraimi wal atham. Maka orang disuruh untuk merenungkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketika kita ini beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang tangan kita berbuat maksiat kepada Allah. Tangan ini berdosa. Kadang-kadang lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, lisan pun berdosa. Kadang-kadang hidung kita mencium yang bukan haknya untuk dicium, hidung pun bisa berdosa. Telinga mendengarkan yang bukan haknya untuk mendengarkan, mata memandang yang bukan haknya untuk dipandang. Kaki melangkah ke tempat yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mendudukkanlah Imam Al-Ghazali bahwa tangan tidak hanya ada kotoran di tangan di dalamnya, tetapi di balik tangan ini ada perbuatan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada dosa. Sehingga ketika orang berwudu tidak hanya sekedar membersihkan kotoran yang ada di tangan, tidak hanya berkumur membersihkan kotoran yang ada di mulut, tetapi juga merontokkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh tangan, merontokkan perbuatan dosa yang pernah keluar dari lisannya, dan merontokkan perbuatan dosa yang muncul dari telinga, dari muka, dari mata, dari pikiran, dari kaki, dan dari seluruh organ tubuh kita yang dibersihkan ketika kita berwudu. Oleh karena itulah di dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fiha man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sebelum sakaratul maut datang. Allah sudah memberikan jatah umur yang cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita merenungkan kembali perbuatan dosa apa yang pernah kita lakukan lewat tangan kita, lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat telinga kita. Tetapi ada di antara kita yang peka untuk merenungkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka man tadzakkara, tetapi ada orang juga yang tidak punya kepekaan untuk memperhitungkannya. Sehingga Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan ketika kita melangkahkan kaki untuk ambil air wudu, maka hakikat wudu yang kita jalankan tidak semata-mata membersihkan organ tubuh wudu kita dari kotoran yang menempel di dalamnya, tetapi juga untuk membersihkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan lewat tangan, mulut, hidung, mata, telinga, pikiran, dan kaki kita. Subhanallah. Nah itulah yang coba didasarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang yang disebut dengan at-taharah. Tidak hanya sekedar membersihkan dari yang kotor, tetapi juga tadhirul jawarih anil atham, dan juga kemudian berikutnya apa? Ketika kita sudah berwudu, berniat membersihkan kotoran yang menempel pada organ tubuh yang kita basuh di dalam wudu, tetapi kita niatkan juga untuk merontokkan perbuatan dosa yang ada di tangan, yang ada di seluruh organ tubuh yang kita basuh ketika wudu. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan al-jasadu kal malaki, tubuh ini seperti kerajaan. Seperti kerajaan. Dan rajanya itu adalah malikun, itu tidak lain adalah wa malikuhu al-qalbu. Tubuh ini seperti kerajaan, maka ada rajanya. Siapa rajanya tubuh? Rajanya tubuh itu adalah qalbun, adalah hati. Hati yang beri perintah ke tangan, sehingga tangan ini berdusta dengan menandatangani laporan palsu karena mendapatkan blue grant dari pemerintah. Dia tanda tangan, berdosalah tangan ini. Betul dia bersih dari kotoran, tetapi ketika diteropong dengan teropong malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan, rupanya tangan yang bersih itu berselimutkan perbuatan dosa. Lisan ini ketika dibersihkan, tetapi lisan berbicara diperintah oleh hati. Ketika telinga mendengar diperintah oleh hati, hati yang kasih perintah. Maka berwudu tidak hanya membersihkan organ tubuh kita dari kotoran, tidak hanya membersihkan dari perbuatan dosa yang dikerjakan oleh tangan, yang dikerjakan oleh mata, yang dikerjakan oleh telinga,
tetapi juga masuk untuk membersihkan hati di dalam dirinya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Membersihkan hatinya. Karena kalau sudah hatinya baik, hatinya benar, maka seluruh organ tubuhnya pun akan menjadi baik. Nah, itulah hakikat taharah menurut Imam Al-Ghazali. Level pertama membersihkan kotoran, membersihkan dosa yang melekat di dalamnya, dan sampai membersihkan hati yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika kita berwudu, penghayatan kita tidak hanya membersihkan kotoran yang menempel, tapi juga dosa yang melekat, tetapi juga membersihkan hati kita. Nah, sehingga wudu itu adalah tidak semata-mata membersihkan kotoran yang menempel, tetapi juga membersihkan dari perbuatan dosa dari organ tubuh kita yang dibasuh, dan juga termasuk membersihkan hati kita. Maka kalau itu yang kita bayangkan dalam setiap wudu yang kita laksanakan, fa insyaallah kualitas hidup kita dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Semakin lama, semakin banyak jam terbangnya berwudu, seharusnya hatinya semakin bersih. Kalau sekarang dihitung, kira-kira Bapak Ibu berwudu sudah berapa kali sepanjang hidup? Berapa kali, Pak? Ya tergantung umurnya. Kali, ya tidak hanya 5 toh, Pak. Ya kadang-kadang kan sholat duha, sholat tahajud, gitu. Lalu sholat tasbih, lalu sholat tarawih. Sholat tarawih nyambung dengan isya. Jadi rupanya wudu kita itu sudah lama. Lalu pertanyaannya, apa bekas dari wudu yang kita laksanakan? Karena setiap ibadah itu selalu ada 3 unsur. Yang pertama adalah hakikatul ibadah, hakikat dari kita beribadah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Apakah semakin bersih hati kita, semakin tunduk kita kepada Allah? Yang kedua adalah kaifiyatul ibadah, tata cara kita beribadahnya harus benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah atharul ibadah. Semakin lembut hatinya, semakin kasih sayang hatinya, semakin loyal kepada yang benar, semakin loyal kepada yang baik, karena jam terbang wudhu kita sudah sangat tinggi. Kalau yang masih anak kecil mungkin baru wudhunya sekian kali, tetapi yang umur sudah 60 tahun, umur 65 tahun, wudhunya sudah banyak. Seharusnya jam terbang wudhunya semakin tinggi, kejernihan hatinya pun semakin tinggi, kejujuran lewat lisannya semakin tinggi, matanya yang dipandang hanya bacaan Quran saja karena wudhunya semakin tinggi, tangannya pun berbuat baik dengan tangan, kakinya pun melangkah ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 60 tahun saya melangkah main catur. Na'udzubillahi min. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan yang kami sampaikan ini banyak didukung oleh hadis Rasulullah. Ada dikatakan miftahus salat at-tahuru wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Jadi pintu dari salat itu adalah bersuci dan yang dimaksud adalah wudu. Lalu dikatakan la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda. Maka orang yang sedang dalam keadaan berhadas, buang air kecil, buang air besar, ataupun menempel najis di dalam tubuhnya, maka tidak diterima ibadah salatnya sampai dia berwudu dalam makna membersihkan badannya dari hadas besar, hadas kecil, ataupun dari najis yang menempel di badannya. Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu. Nah, ini yang penting. Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu. Jadi wudu kita tidak hanya sekedar wudu, perintahnya Rasulullah fa asbighil wudu. Nah, ini yang perlu kita cari. Karena kualitas sholat kita itu nanti tergantung pada kualitas wudhu. Kita kan sudah paham. Wajibnya wudhu itu karena ada perintah wajib kepada sholat. Pintu masuk kepada sempurnanya ibadah sholat adalah karena sempurnanya ibadah wudhu. Ketika wudhunya tidak isbagh, maka bisa menjadi sebab sholatnya pun menjadi tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salatnya tidak bisa sempurna, dia tidak bisa menjadi mi'raj. Dia tidak bisa menjadi hubungan hati orang beriman dengan Allah. Yang ketika dia mencari rezeki karena dekat dengan Allah, dibukakan pintu rezeki itu oleh Allah. Ketika mencari jodoh, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh. Ketika mendidik anak-anak keturunannya, dimudahkan oleh Allah karena hatinya mi'raj. Ketika berbicara didengarkan oleh banyak orang karena hatinya mi'raj.
Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kita mau pelajari hari ini adalah fa'asbighul wudu. Wudu yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita fahami bersama, pertama adalah objek yang kita pakai untuk berwudu tentu adalah air. Air yang suci dan mensucikan. Air hujan boleh, air sumur boleh. Tetapi jangan pula Bapak Ibu karena senang atau punya perusahaan teh lalu buat teh satu bejana dipakai untuk berwudu. Air teh itu air suci tetapi tidak mensucikan. Jangan nopo goro-goro pencinta kopi buat kopi yang banyak dipakai untuk nopo wudu. Nah, itu enggak benar. Karena air teh, air kopi, air sirup, nopo lagi Pak? Nah, yang kita minum tiap kali mau berbuka puasa itu air suci boleh diminum tetapi tidak mensucikan untuk berwudu. Jadi kita berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. La wudu'a, tidak dihitung wudu seseorang malam yadhkur ismallah alaih, kalau dia memulai wudunya tidak dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kualitas amal seseorang dilihat oleh Allah karena niatnya. Maka yang pertama yang paling penting ketika orang akan berwudu adalah niat. Bismillahi atau bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, fa'asbighul wudu. Karena dikatakan di dalam hadisnya Ibnu Majah, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidaklah dihitung wudu seseorang ketika dia akan berwudu tidak mengucapkan asma Allah atau tidak mengucapkan bismillahi atau bismillahirrahmanirrahim. Sehingga yang pertama adalah niat untuk berwudu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat 6, perintah wudu termasuk salah satu yang dijelaskan agak lebih rinci oleh Allah. Padahal fungsi Quran mujmalan wa tafsilan min hadisin Nabi. Quran itu umum. Hukum-hukum terperincinya dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Tetapi khusus persoalan wudu di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian karena urusan wudu ini urusan yang amat sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi yang pertama, yang pokok di dalam wudu menurut Quran, faghsilu wujuhakum, yang pertama dibasuh adalah muka. Saya nanti akan lengkapi dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah di dalam wudu. Tetapi yang paling pokok di dalam wudu yang tidak boleh kita gagal untuk mengerjakannya, pertama adalah faghsilu wujuhakum. Membersihkan muka. Dari sampai pelipis sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, dari atas tempat rambut tumbuh sampai lihyah, sampai jenggot. Yang punya jenggot, yang enggak punya ya enggak usah juga digini-giniin. Jadi Rasulullah menggini-ginikan jenggotnya, yang enggak punya jenggot enggak usah, karena memang enggak ada jenggot. Kalau ada jenggot boleh di apa ini namanya? Ya, diusap-usap seperti itu. Nah, jadi faghsilu wujuhakum itu yang pokok. Kemudian gerakan yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yadun ini adalah yadun, marafiq ini adalah ini. Sehingga mengalirkan air dari ujung ujung tangan sampai ke marafiq, ke sini. Siku, sampai siku. Nah, itu gerakan yang kedua. Di sini tidak dikasih perintah 1 kali, 2 kali, apa 3 kali. Sehingga sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Bahkan hadis Nabi yang mengatakan marrat berkali-kali. Jadi marrah boleh sekali, 2 kali boleh, 3 kali boleh, marrat juga silakan. Boleh dilakukan. Tapi kita nanti akan melihat bagaimana fa'asbighul wudu. Jadi yang kedua adalah membersihkan dari ujung tangan, air dialirkan dari ujung tangan sampai ke siku. Kemudian gerakan yang ketiga adalah wamsahu biru'usikum. Wamsahu, mengusap rambutnya. Nah, ini masalah nih. Kalau Muhammadiyah diusap ke belakang, langsung dikeluarkan, langsung ke telinga. Kan begitu? Nih NU, nah lebih simpel. NU, klek, selesai. Nah, gini kan, NU kan begitu. Atau cukup di belakangnya saja, yang NU. Nah, jenenganlah masuk NU napa Muhammadiyah. Urusan wudu enggak ada urusan NU, enggak ada urusan Muhammadiyah. Urusan wudu itu ya tuntunan Rasulullah. Ini ada hadisnya, ada ayatnya, pakai.
Tidak ada urusan. Opo yo NU, opo yo Muhammadiyah, opo yo Persis, opo apa lagi? Ahmadiyah. Tidak ada urusan. Loh kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nih kalian itu sholat. Yo sholat niru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada urusan. Mohon maaf kalau di sini ada yang Muhammadiyah, di sini ada yang NU. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu apa? Wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Nanti kita lihat penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana itu mengusap kepala. Apakah mengusap model Muhammadiyah seperti nopo? Di kebelakangin terus di anu ke depan langsung di ini. Ataukah model nopo? NU lil ba'di, sebagian saja sudah cukup. Nah, seperti ini. Atau mungkin ada juga NU tetapi modelnya seperti ini, separuhnya dikasih kan. Nah, gitu wallahu alam bisawab. Nanti kita lihat. Kemudian apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, membersihkan kaki sampai mata kaki. Kan sebenarnya wudu itu simple, membersihkan muka satu. Yang kedua apa? Dari ujung tangan sampai siku, kanan dan apa? Kiri. Lalu mengusap biru usikum, lalu kemudian membersihkan apa? Kaki. Itu saja yang pokok. Nah, oleh karena itulah maka dalam rangka fa'asbihul wudu, maka dilengkapilah Quran itu dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tabyin, penjelasan rinci kepada perintah di dalam Al-Qur'an tentang berwudu. Rasulullah di dalam riwayat Muslim itu dikatakan, "Anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, fatawadda'a faghasala kaffaihi." Utsman bin Affan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu beliau menyampaikan fatawadda'a faghasala kaffaihi thalatha marrat. Jadi langkah yang pertama adalah membersihkan tangan sampai napa niki? Pergelangan tangan. Jadi membersihkan tangan sebanyak thalatha marrat, tiga kali. Walaupun nanti ada riwayat yang lain marrah mafi muskilah, marrataini mafi muskilah. Satu kali boleh, dua kali juga boleh. Nah, tetapi di dalam hadis ini dikatakan oleh Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaquluna hadzal wudhu asbaq. Wudu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan ini, inilah contoh dari asbagul wudu, wudu yang sempurna. Maka tentu kita menginginkan wudu kita nopo sempurna. Maka yang pertama, faghasala kaffaihi thalatha marrat, membersihkan tangannya 3 kali. Summa madmada, berkumur-kumur, membersihkan mulutnya. Wastanshara, lalu mengalirkan air kepada hidung, dibersihkan yang ada di dalam hidung. Jadi tidak tetapi air itu dialirkan ke dalam, disedot sedikit lalu kemudian dikeluarkan. Sehingga kalau wudunya benar, ada kotoran yang ada di dalam keluar semua, Pak. Keluar semua. Fa insyaallah bersih itu hidung kalau wudu kita itu benar-benar istinsyar. Lalu kemudian apa? Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Tiga-tiganya dilakukan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur, mengalirkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Jangan disedot ke dalam, Pak. Napa? Jadi dikeluarkan lagi. Lalu setelah itu napa? Membersihkan muka. Maka ada orang itu dikerjakan dalam satu gerakan. Yo mulut, yo hidung, yo muka. Tetapi ada juga sendiri-sendiri, silahkan. Semuanya thalatha marrat. Mulut berkumur 3 kali, napa? Kemudian membersihkan hidung 3 kali, kemudian membasuh muka 3 kali. Muka yang tadi saya maksud adalah dari sampai tumbuhnya rambut sebelah kanan, rambut sebelah kiri, rambut sebelah atas, dan rambut sebelah bawah. Itu adalah batas yang disebut dengan wajhun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumma ghassala yadahul yumna inal mirfaqi thalatha marrat. Kemudian membersihkan dari ujung tangan sebelah kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian apa? Tsumma ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Setelah ini selesai 3 kali, baru tangan kiri juga sama 3 basuhan dari air yang kita alirkan. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian mengusap rambutnya. Tsumma ghassala rijlahu, kemudian membasuh kakinya. Al-yumna yang kanan ilal ka'baini sampai ke mata kaki, thalatha marrat sebanyak 3 kali.
thumma ghasala al-yusra, kemudian membasuh yang sebelah kiri napa 3 kali. Thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i. Saya menyaksikan Nabi berwudu seperti saya wudu, kata Utsman bin Affan. Clear ya? Dan ini tiap hari sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di dalam hadisnya Imam Bukhari, thumma masaha, ini tentang mengusap rambut. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke bijana, kemudian dikebaskan, kemudian kedua tangannya mengusap napa? Dengan kedua tangannya mengusap. Fa'aqbala bihima wa adbaro. Jadi dimasukkan ke digerakkan ke belakang, lalu kemudian akbala, ditarik lagi napa? Ke depan. Nah, seperti itu. Ini seperti napa? Muhammadiyah. Ada hadisnya Bukhari, benar Pak? Maka yakinlah seperti itu. Seng NU jangan berkecil hati, seng mong napa? Nanti tak kasih juga hadisnya. Oh, biar saya enak aja ini. Bi muqaddami ra'si, thumma dhahaba bihima ila qafah. Jadi sekali saja sampai membersihkan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang NU? Nah, ternyata saya juga dapat dalilnya rawahu Muslim. Nah, Muslim dengan Bukhari kan setara, sahihaini. Jadi dikatakan di dalam hadisnya Muslim, waqad sami'ta min ibni al-Mughirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, famasaha binasiyatihi. Dan Rasulullah ketika mengusap rambutnya hanya mengusap dari semakian jambulnya saja. Jadi tidak keseluruhan. Jadi masaha binasiyatihi. Nah, ini yang lalu dipakai dalil untuk lalu kemudian ketika orang membasuh rambut tidak harus nopo seperti tadi ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan, lalu kemudian telinga. Tetapi cukup dengan nopo dibersihkan. Nah, makna dari binasiyatihi atau bagian dari rambut itu lalu kemudian ditafsirkan, ya silahkan saja, bisa bagian sebelah belakang, bisa bagian depan, bisa bagian samping. Dari hadisnya Imam Muslim, dan yang kedua adalah Imam An-Nasai. Anil Mughirah, sama dari sahabat Mughirah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatiha. Jadi sama, mengusap sebagian dari jambul rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini ditafsirkan bahwa mengusap rambut itu lil ba'di laisa lil jami'. Sehingga hadis ini dipakai untuk memahami wamsahu biru'usikum itu bimakna bil ba'di. Bi itu bermakna mengusap sebagian dari rambut. Tetapi bagi yang memahami hadisnya Imam Bukhari yang di atas, seperti versi teman-teman yang ada di Muhammadiyah, maka dia menafsirkan biru'usikum itu bil jami', keseluruhan dari rambut, sehingga cukup dia mengusap dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan, baru dia cuci. Nah, sehingga dari kesimpulan dua riwayat ini, bagaimana kita memahaminya? Tidak perlu dipertentangkan, karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka dimungkinkan dari dalil sallu kama ra'aitumuni usolli, gerakan orang wudu, gerakan orang sholat itu berbeda, karena dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka pekan depan kita akan bicara tentang sholat, takbir pun nanti tidak hanya satu variasi. Sehingga jangan gampang menyalahkan orang kalau mengertinya hanya satu dalil. Ya, kalau hanya satu dalil. Kalau tidak ada dalilnya baru kita meluruskannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terakhir adalah tertib sesuai dengan urutannya, dan yang terakhir hadisnya di dalam Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Siapa orang yang berwudu maka hendaklah wudunya dipercantik. Atau di dalam lafaz yang lain, fa asbighul wudu, sempurnakan wudunya. Tsumma qala, kalau sudah selesai melaksanakan ibadah wudu, maka berdoalah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, doa ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada bapak-bapak berwudu selesai dari wudu langsung saja tidak membaca doa, maka mudah-mudahan fa'asbilgul wudu, sempurnakan wudunya dengan dimulai basmalah, dibasuh 3 kali organ-organ wudunya.
sampai nanti di akhir selesai tertib kita melaksanakan wudu. Setelah itu kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau belum hafal Allahumma ja'alni minat tawwabina, cukup kita bersyahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai situ aja dulu. Nanti sambil lalu sisanya kita pelajari. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang dimaksud oleh yang tadi saya jelaskan. Ibnu Syihab itu menyampaikan bahwa yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan dimulai dengan niat, diakhiri lalu kemudian dibasuh 3 kali, kemudian diakhiri dengan berdoa. Itulah yang disebut dengan al-wudhu'u asbaq atau asbigul wudhu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai barangkali ini untuk renungan kita bersama, mentashih kalau ada dari sekian gerakan wudhu kita ada yang belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita dekatkan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan setiap apa yang kita lakukan seharusnya berdasarkan apa yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan karena mengikuti kelompok tertentu di dalam persoalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditambahkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan. Monggo Pak. Untuk yang menghirup melalui hidung itu Ustaz, khususnya untuk di bulan puasa ini kan khawatir kalau pas menghirupnya tertarik terus bisa masuk ke dalam, kan bisa membatalkan puasanya. Jadi mungkin tidak sampai dihirup, hanya dipakai jari, itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Betul Bapak Ibu sekalian, illa bisaum, ketika orang dalam keadaan berpuasa. Terima kasih Pak tambahannya. Sehingga ketika orang berpuasa, maka tidak perlu nopo ditarik, khawatir terus nopo bablas, maka dibersihkan saja yang ininya. Illa saum, kecuali orang dalam keadaan berpuasa. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak, ada tambahan dari beliau. Terima kasih. Monggo yang lain mungkin ada yang menambahkan. Barakallah, monggo Pak. Dalil naklinya jelas, kemudian hadis yang tingkat kesohihannya itu mantap yang mana, sehingga nanti jamaah ini, kita kan ini memang masjid di sini nggak berpaham salah satu, antara ada NU sini itu lengkap, ada NU, ada Muhammadiyah, ada jamaah Jaulah, alhamdulillah lengkap pokoknya gitu. Nah, yang mantap yang mana? Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau lengkap di sini, ini namanya Masjid Nabi. Jadi bukan masjidnya NU atau masjidnya Muhammadiyah. Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana yang paling sahih? Kalau kita bicara tentang hadis, level hadis yang paling tinggi adalah as-sahihain. Jadi as-sahihain itu adalah hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ittafaqa al-muhadditsuna anna sahih annal Bukhari wal Muslim kulluhum sahih. Semua hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu semuanya hadis sahih. Level yang kedua, waman asnada biqadril Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan berdasarkan standarnya Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama Bukhari Muslim. Nah, yang tadi yang kami sampaikan, yang menarik tangan dari depan ke belakang itu adalah Imam Bukhari sahih. Tetapi yang tadi binasiyatihi, kalau binasiyatihi itu kita tafsirkan dalam makna sebagian dari rambut, maka itu pun riwayatnya Muslim. Sehingga bagaimana kesimpulannya? Yang menarik dari depan ke belakang, menarik ke depan lalu kemudian itu ya sesuai dengan hadisnya Nabi. Tetapi yang sebagian dijambulnya pun itu ya hadisnya Rasulullah. Ya dua-duanya boleh dipakai.
Tinggal seleranya masing-masing mau pakai yang mana. Karena prinsipnya di dalam ibadah salat dan wudhu itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga ketika orang nanti takbir ada 3 gerakan. Mohon maaf ini saya bocorkan sekarang. Ada gerakan yang pertama itu sampai telinga, gitu. Hadisnya sahih. Lalu ada yang kedua, napa? Sing napa? Kon ada Allah. Kon begitu. Yang ini dengan katif sejajar. Itu juga hadisnya sahih. Tapi ada juga yang ringan saja. Allah. Hadisnya juga sahih. 3-tiganya sahih. Kalau 3-tiganya sahih, jenengan tinggal memilih srek yang mana. Sing penting ada. Nah, sing enggak benar itu kan Allah. Sing gini-gini itu loh. Nah, itu yang enggak ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, nah itu enggak boleh ditiru. Karena di dalam kaidah usul fiqh dikatakan al aslu fil ibadati at-tahrimu illa ma dallat dalilu ala amrih. Prinsip hukum di dalam ibadah itu haram. Haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga kalau tidak ada dalil, tidak boleh dijadikan sebagai tuntunan. Karena prinsipnya apa? Al aslu fil ibadati at-tahrim. Semua gerakan di dalam ibadah itu haram kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah. Nah, mengenai wudhu tadi, yang mengusap tadi, ada tuntunan dibasuh, diusap dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan. Tetapi ada juga di dalam hadisnya Imam Muslim, kalau kita memaknai binasiyatihi itu membasuh, mengusap sebagian dari rambut, maka dia bisa digunakan dalil bahwa orang yang berwudhu dengan mengusap sebagian dari rambut itu juga benar. Sehingga yang menarik dari depan ke belakang ke depan jangan juga mengatakan, walah yang sebagian itu ya sempurna aku no. Wong aku lebih banyak rambut yang tak basahi. Lah kamu mong, ya tidak bisa pakai logika juga. Sebab kalau ada orang, saya bertanya, mana yang lebih banyak pahalanya? Antara sholat subuh dengan sholat asar. Banyak mana Pak? Sholat pakai logika kita, pakai matematika. Ya pasti lebih banyak sholat asar. Karena sholat asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi pertanyaannya, apakah bisa kita menghitung seperti itu? Tidak bisa. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, maka wudhulah kamu sebagaimana aku sholat, sebagaimana aku wudhu. Yang penting niru Rasulullah Muhammad sallallahu ma'amartukum bisyai' fa'malu wa ma nahitukum anhu fantahu. Terhadap apa yang aku perintahkan kata Rasulullah kerjakan, dan terhadap apa yang aku larang tinggalkan. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Sehingga kami menyampaikan apa adanya. Saya cari hadis ini seini-ininya. Kalau saya sendiri mohon maaf, saya pakai yang seperti ini. Karena saya dulu sekolah MI-nya di NU waktu itu, di NU Madura Pak, Madura. Jadi minimal NU lah katanya di Madura. Itu di NU. Tapi MTS-nya saya di Muhammadiyah. Jadi dua-duanya udah pernah praktek. Yang sebagian pernah, tapi sekarang yang begini saya. Tapi yang bapak-bapak misalnya menggunakan yang sebagian boleh. Oh, nggak ada riwayatnya kok. Bahwa kemudian nanti ada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang penting ada riwayatnya dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Fa insya Allah wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah ini tidak perlu lagi saling wong jenengan basuh mung sebagian, yo pahalanya ya sesuai dengan rambut yang basah. Lah ini aku seluruh rambut berarti pahalanya juga sebanyak. Ya tidak begitu logikanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah, wudhulah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fa insyaallah pahalanya insyaallah sama. Tergantung nanti kualitas dari orangnya masing-masing. Niku Pak, insyaallah sahih. Bukhari dan Muslim sahih. Kalau Bukhari dengan An-Nasa'i masih lebih sahih Bukhari. Tetapi kalau menyangkut ibadah bisa dua-duanya dipakai. Kecuali ada ta'arud. Ada hadis yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka cara untuk menyelesaikannya yang pertama adalah al-jam'u, dicari kompromi jalan tengah. Kira-kira iso digabung apa enggak? Contoh misalnya, Nabi memerintahkan ziarah kubur untuk perempuan. Tetapi Nabi pada awalnya melarang perempuan ziarah kubur. Tetapi ada hadis yang kedua yang mengatakan perempuan boleh ziarah kubur. Lah ini kan bertentangan. Yang pertama melarang, yang nomor 2 malah membolehkan. Ini bertentangan. Lalu kalau bertentangan berarti Nabi tidak konsisten. Oh jangan dulu.
Gerakan yang pertama yang kita pakai al-jam'u. Dicari pemahaman jalan tengah. Kalau al-jam'u tidak bisa dilakukan, maka at-tarjih, dipilih mana yang lebih kuat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak kita, dipilih yang paling kuat. Kalau dua-duanya sama kuat, maka tawakuf, dua-duanya jangan dipakai dulu. Itu caranya. Lalu diteliti. Nah, ketika diteliti ternyata hadis yang melarang perempuan ziarah kubur itu ternyata Nabi menyampaikannya dalam keadaan di mana masyarakat jahiliyah suka menggoda kaum Hawa. Sehingga ketika kaum Hawa datang ke kuburan digoda oleh pemuda-pemuda jahiliyah. Ketika itu Rasulullah melarang perempuan ziarah kubur karena ada yang menggoda. Ketika dakwah Islam sudah menyeluruh, masyarakat Makkah Madinah sudah menganut Islam, anak mudanya sudah punya akhlakul karimah, tidak ada lagi perempuan yang digoda ketika ziarah kubur, barulah Nabi mengatakan perempuan boleh ziarah kubur. Berarti dua-dua hadis itu benar. Situasi kondisinya yang berbeda, sehingga kalau sekarang tidak ada lagi yang menggoda kalau perempuan itu ziarah kubur boleh. Tapi kalau misalnya sepanjang jalan menuju kuburan itu ada anak muda yang yang suka menggoda, nah pakai hadis yang pertama. Sehingga hadis itu lalu kemudian ditarik oleh para ulama menjadi kaidah usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada sebab kenapa hukum itu dihukumkan. Sepanjang sebabnya sama, hukumnya sama. Tapi kalau sebabnya berbeda, hukumnya juga bisa berbeda. Nah, tadi sebabnya anak muda suka mengganggu, jangan ke kuburan. Tapi anak mudanya sudah akhlakul karimah, maka perempuan boleh ke alam kubur. Sebabnya yang berbeda, maka hukumnya berbeda. Kalau sebabnya sama, fa insya Allah sama. Mari kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disempurnakan wudhu kita, disempurnakan ibadah salat kita. Fa insya Allah husnul khatimah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من السمم والبكم والرياء والسمعة ونعوذ بك من الكفر والجذام والسقاق ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم شرور المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مأسوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.